Pada tahun 1341, seorang raja dari Skotlandia meninggal dunia. Karena raja tersebut tidak memiliki keturunan, akhirnya para kesatria Skotlandia saat itu memutuskan untuk memilih seorang raja dari Inggris bernama Edward sebagai penerusnya. Edward dipercaya menjadi raja untuk memimpin kerajaan Skotlandia dan Inggris. Namun Edward justru malah berpihak pada kerajaan Inggris. Dia kemudian menjajah tanah Skotlandia dan mewajibkan rakyat Skotlandia membayar upeti pada kerajaan Inggris. Bertahun-tahun setelah penjajahan berlangsung, seorang pria bernama Wallace memimpin rakyat Skotlandia untuk melakukan perlawanan. Namun sayang, Wallace kalah dan kemudian bersembunyi di suatu tempat. Setelah kekalahan Wallace, para kesatria Skotlandia terpaksa mengakui Edward sebagai raja, dan salah satu kesatria Skotlandia itu bernama Robert the Bruce. Robert bersama para anggota mantan pejuang kemerdekaan Skotlandia lainnya kemudian disumpah oleh Raja Edward untuk selalu setia dan tak akan lagi memberontak. Meski pernah memberontak, tapi Raja Edward masih tetap mau menerima sumpah Robert sebab ayah Robert adalah teman lama Raja Edward. Setelah semua proses sumpah setia selesai, ketika keluar, putra Raja Edward atau Pangeran Inggris yang juga adalah teman kecil Robert datang menghampirinya, lalu mengajaknya berduel pedang seperti saat masa kecil mereka. Fighting for the people. Ketika berduel, Pangeran Inggris sesumbar mengatakan bahwa Wallace, pimpinan pemberontakan Skotlandia, telah melarikan diri dan sedang diburu oleh pasukan Inggris. Bila tertangkap nanti, maka jasadnya akan digantung di depan umum agar tak ada lagi yang berani memberontak. Mendengar pimpinan mereka dihina, Robert dan para ksatria Skotlandia lainnya hanya bisa terdiam. Mereka mencoba untuk tetap tegar dan bersabar. Tiba-tiba seorang pelayan datang menghentikan duel mereka karena Raja Edward memanggilnya. Ketika menghadap, Raja Edward langsung memarahi pangeran anaknya. Akibat duel pedang tadi, Raja Edward meminta anaknya untuk berhenti bersifat kekanak-kanakan dan harus menjaga wibawanya seperti layaknya seorang pangeran. Di tengah perbincangan, mendadak seorang pria Skotlandia bernama Douglas datang mengajukan permohonan. Douglas memohon pada Raja Edward agar tanah serta kastil keluarganya dikembalikan. Namun Raja Edward menolak permohonan itu sambil mengatakan bahwa dia tak ingin lagi mendengar nama Douglas. Raja Edward pun lalu memerintahkan prajurit untuk membawa Douglas keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian, Raja Edward mengajak semua orang termasuk para ksatria Skotlandia untuk menyaksikan proses penghancuran salah satu kastil milik keluarga Skotlandia, agar mental mereka hancur dan tak berani lagi memberontak kepada Inggris. Understand that this surrender is final. Robert terdiam menahan sakit hatinya melihat kastil bangsanya sendiri dihancurkan. Beberapa waktu kemudian, di tengah sebuah pesta, Raja Edward meminta Robert untuk menikahi seorang gadis bangsawan dari kerajaan Inggris yang bernama Elizabeth. Tujuannya adalah agar hubungan antara Skotlandia dan Inggris semakin harmonis. Robert memang seorang duda dengan satu anak bernama Mayori. Istrinya telah lama meninggal dunia. Dan karena pernikahan itu adalah perintah langsung dari Raja Edward, maka akhirnya Robert terpaksa menyetujui untuk menikahi Elizabeth. Setelah pernikahan, Robert masih belum sepenuh hati mencintai Elizabeth. Bahkan di malam pertama, Robert justru memilih untuk tidur di kamar lainnya, meninggalkan istri barunya sendirian.
Esok harinya, Robert bersama para prajurit Inggris mengunjungi warga Skotlandia. Dia membawa perintah Raja Edward untuk memaksa merekrut para pria agar mau bergabung menjadi anggota militer Inggris atau bisa dibilang sebagai sebuah program wajib militer. Dengan bengis, prajurit Inggris tak hanya membawa para pria, tapi juga memaksa wanita serta anak-anak untuk ikut dengan mereka. Melihat perlakuan mereka, Robert tak bisa berbuat apa-apa karena takut dianggap memberontak. Tapi lain halnya dengan Elizabeth. Dengan berani, Elizabeth melawan prajurit Inggris dan memerintahkannya untuk melepaskan para wanita dan anak-anak. Setelah kembali ke rumah, Robert kemudian menemui Elizabeth dan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tadi sangatlah berani dan mengagumkan. Robert tak menyangka seorang wanita bangsawan bisa melakukan hal berani seperti itu. Dan sejak itu, perlahan Robert merasa kagum pada istrinya. Malam hari di sebuah ruangan, Robert sedang berbincang-bincang dengan ayahnya. Dalam perbincangan tersebut, ayah Robert yang sedang sekarat mengatakan bahwa dia merasa bersalah dan sangat menyesal telah mempercayai Edward sebagai seorang raja, hanya karena mereka berdua adalah sahabat seperjuangan. Dan tak lama kemudian, sang ayah pun meninggal dunia. Suatu hari, Robert harus pergi membayar upeti pada Raja Edward, meski dia masih dalam keadaan berduka. Setelah menyerahkan upeti, Robert bersama para saudaranya bingung melihat warga berbondong-bondong berlarian menuju ke pusat kota. Ketika Robert dan saudara-saudaranya melihat apa yang terjadi, ternyata di pusat kota, para prajurit Inggris sedang menggantung potongan tangan Wallace, pemimpin pasukan kemerdekaan Skotlandia yang sebelumnya melarikan diri. Melihat potongan tangan Wallace, rakyat Skotlandia merasa tak terima dan marah pemimpin mereka dibunuh oleh tentara Inggris. Akhirnya kekacauan pun segera terjadi. Rasa marah dan duka cita setelah melihat terbunuhnya pemimpin kemerdekaan Skotlandia juga dirasakan oleh Robert dan para saudaranya. Dengan penuh dendam, mereka segera mengatur rencana untuk mengumpulkan pasukan lagi seperti dulu dan akan memulai kembali pemberontakan pada kerajaan Inggris. Ternyata rencana pemberontakan mereka didengar oleh Elizabeth. Setelah selesai mengatur rencana, Elizabeth menemui Robert dan langsung mengatakan, I choose you. Of course, you are charting. I choose you, my husband. Mendengar ucapan istrinya yang selama menikah tak pernah disentuhnya sama sekali, hati Robert luluh dan untuk pertama kalinya, Robert menumpahkan rasa hatinya. Esok harinya, Robert bersama seluruh ksatria Skotlandia menuju ke kastil milik seorang bernama John. John dan Robert sebenarnya saling bermusuhan. Meski sama-sama berasal dari Skotlandia, tapi mereka berdua saling bersaing untuk memperebutkan tahta Raja Skotlandia. Setibanya di sana, Robert mulai menceritakan rencana pemberontakannya. Tujuan Robert menemui John adalah untuk meminta kesediaannya bergabung bersamanya dan memberikan bantuan sejumlah pasukan tambahan. Ternyata John menolak tawaran dan mengancam akan melamporkan rencana Robert pada Raja Edward. Dan Robert pasti akan dihukum penggal. Akhirnya John yang akan menjadi Raja Skotlandia. Mendengar hal itu, Robert merasa terancam. Dia kemudian segera menghabisi John. Setelah itu, Robert kemudian pergi ke gereja untuk memohon ampunan. Di sana Robert diadili oleh para pastor dan juga para uskup.
Mereka berdiskusi untuk menentukan apa yang harus gereja lakukan pada Robert. Diskusi berjalan panjang dan penuh dengan pertimbangan. Mereka bingung sebab bila Robert dihukum mati atas tindakannya, maka Skotlandia akan kehilangan sosok pemimpin pejuang kemerdekaan. Setelah berdiskusi cukup panjang, para pastor dan uskup memutuskan untuk mengampuni tindakan Robert dengan syarat Robert harus terus memperjuangkan kepentingan Skotlandia. Robert harus berserah diri dengan sungguh-sungguh dan harus selalu mengutamakan kepentingan gereja serta bersedia menanggung beban berat diangkat sebagai seorang raja. Sementara di Inggris, kabar pembunuhan dan pemberontakan Robert ternyata telah sampai ke telinga Raja Edward. Raja Edward sangat kecewa. Dia tak menyangka Robert berani melanggar sumpah setianya. Dia kemudian mengubah status Robert menjadi seorang buronan. Pangeran kemudian mengatakan pada ayahnya bahwa dia sudah dewasa dan merasa siap untuk turun ke medan perang. Dia juga berjanji akan membawa kepala Robert ke hadapan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Inggris mengadakan sebuah pesta meriah untuk merayakan pertama kalinya dia diizinkan turun ke medan perang. Bersamaan dengan itu, Robert dilantik menjadi Raja Skotlandia. Robert Bruce, son of Isabella Huntington, King of Scots. God bless the King of Scots! I wear this crown. My title is King of Scots, full of my duty to serve the Scottish people. But of the people. Kemudian mereka semua melakukan perjalanan dari kastil ke kastil di Skotlandia untuk mencari tenaga pasukan tambahan. Di tengah perjalanan, pasukan Raja Robert bertemu dengan Douglas, orang yang dulu pernah diusir oleh Raja Edward ketika memohon agar kastilnya dikembalikan. Douglas menemui Raja Robert untuk mengajukan diri bergabung ke dalam pasukan karena dia ingin mengambil kembali kastil keluarganya yang dikuasai oleh Inggris. Setelah menempuh perjalanan panjang, hari peperangan pertama pasukan Raja Robert melawan pasukan kerajaan Inggris pun tiba. Raja Robert berhadapan dengan ribuan prajurit Inggris yang dipimpin oleh seorang panglima. Di sana Raja Robert menantang panglima Inggris itu untuk berduel 1 lawan 1 besok hari tanpa perlu melibatkan pasukan lainnya. Mendengar tawaran tersebut, panglima Inggris pun setuju. Namun dalam perjalanan kembali, panglima itu sepertinya tidak serius menerima tantangan duel dan memiliki rencana licik lainnya. Malam harinya, ketika seluruh pasukan Raja Robert sedang beristirahat, sambil menunggu hari pertarungan duel sang raja melawan panglima Inggris besok hari, tiba-tiba Raja Robert mendengar kepanikan dari luar tenda. Ternyata panglima Inggris ingkar janji. Mereka dengan licik menyerbu pasukan Raja Robert yang sedang beristirahat. Akibat serangan itu, Raja Robert meminta saudaranya untuk membawa anak dan istrinya berlindung ke kastil Skotlandia terdekat. Pagi harinya terlihat banyak sekali pasukan Raja Robert yang gugur. Tapi ketika Panglima Inggris mencari mayat Raja Robert, dia tak menemukannya dimanapun. Sementara Raja Robert bersama pasukannya yang tersisa sekitar 50 orang melarikan diri ke kampung halaman salah satu sahabatnya. Ketika mereka semua akan menyeberangi danau, mendadak sebagian pasukan Inggris yang berhasil mengejar kembali menyerang mereka.
Pangeran Inggris kemudian mendapatkan kabar tentang keberadaan anak dan istri Raja Robert bersembunyi. Dia lalu segera menuju ke sana. Pangeran Inggris bertemu dengan adik kandung Raja Robert dan kemudian menanyakan keberadaan Raja Robert. Where's your brother? I swear I don't know. No! I swear I don't know! No, please, I swear. I swear. Where's your husband? Please have mercy, your father. We don't know. We don't know. Where's the Bruce? Truly don't know. Tak hanya itu, Pangeran Inggris juga menyandera semua wanita termasuk anak dan istri Raja Robert sebagai tawanan serta mengambil alih tempat tersebut. Raja Robert bersama pasukan yang masih tersisa akhirnya tiba di kampung halaman sahabatnya. Di sana mereka diterima dengan hangat oleh para warga. Pasukan Raja Robert yang tersisa menggunakan waktu luang untuk berlatih. Tapi ketika baru saja Raja Robert merasa sedikit tenang, tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa beberapa waktu lalu adik Raja Robert telah dibunuh dengan sadis oleh Pangeran Inggris. Dan anak serta istri Raja Robert juga telah dijadikan tawanan. Mendengar kabar kematian sang adik, hati Raja Robert teriris kesedihan. Raja Robert tak sanggup lagi menahan amarahnya. Dia bersumpah akan membalas dendam pada kerajaan Inggris. Dia lalu mengatakan bahwa dia akan berhenti bertarung menggunakan cara ksatria. Mulai sekarang mereka semua akan bergerilya bertarung secara diam-diam seperti seekor serigala dan merebut satu demi satu kastil Skotlandia yang telah dikuasai Inggris. Renegade! Take what we can and burn it down. Setelah kemenangan demi kemenangan dan berhasil merebut satu demi satu kastil milik Skotlandia, Douglas lalu meminta izin pada Raja Robert untuk membawa beberapa orang pergi menemaninya ke kastil kampung halamannya untuk merebut kembali tanah keluarganya.
Akhirnya Douglas berhasil merebut kembali tanah keluarganya yang selama ini dikuasai oleh Inggris. Kemudian Douglas membebaskan seluruh warga di sana dan mengajak mereka semua untuk berjuang bersama dan bergabung ke dalam pasukan Raja Robert. Jumlah pasukan Raja Robert kemudian meningkat dengan sangat pesat. Berbeda dengan Raja Edward yang kejam, Raja Robert justru memperlakukan pasukannya dengan penuh keakraban. Robert. Yeah, we found them on the road. Your Majesty, I have something for you, sire. Rise. Raja Robert kemudian mengirim surat pernyataan perang pada kerajaan Edward untuk memancingnya datang. Kini Raja Robert telah berhenti perang secara sembunyi-sembunyi dan akan mulai menghadapi Inggris di perang terbuka. Mendengar pernyataan dan tantangan itu, kemarahan Raja Edward memuncak. Dia kecewa pada anaknya dan panglimanya yang telah gagal menghentikan Raja Robert. Dia kemudian memutuskan untuk turun tangan langsung. Tak tanggung-tanggung Raja Edward mengerahkan 3.000 pasukan Inggris berangkat menuju ke medan perang. Namun di tengah perjalanan, kondisi Raja Edward menurun. Go ahead. That's right. Akibat penyakit menahun dan usia senja, Raja Edward yang sudah sangat tua tak sanggup lagi bertahan. Hingga akhirnya Raja Edward yang selama ini dikenal sebagai raja yang kejam, penjajah negeri Skotlandia itu akhirnya meninggal dunia. Bury him here. You should honor mine. Onward to Scotland! Ketika pasukan Inggris sedang dalam perjalanan, Raja Robert bersama seluruh pasukannya bahu-membahu menyiapkan jebakan dengan memanfaatkan kondisi tanah yang berlumpur. Could use the help. Is he here? How many are we now? 500, I'd say. We leave the horses behind. We hold the center ground. We use the land to our advantage. We force them to the flanks. Hari pertempuran tiba. 500 pasukan pejuang kemerdekaan Skotlandia yang dipimpin Raja Robert berhadapan dengan 3.000 pasukan yang dipimpin pangeran serta panglima perang Inggris. Meski kalah dari segi jumlah, tapi Raja Robert tak gentar sama sekali. Dia tetap bermimpi bahwa suatu hari nanti Skotlandia akan merdeka dari jajahan Inggris. Tak ada yang lebih mengenal kondisi tanah tercinta itu melainkan mereka sendiri. Tanah tempat mereka dilahirkan, tanah masa kecil tempat mereka bermain bersama, dan di tanah itu pula mereka akan membela dan berperang sampai titik darah penghabisan. Dengan strategi jebakan yang telah disiapkan, Raja Robert hanya berpesan agar semua sekuat tenaga mempertahankan barisan tengah, lalu memancing pasukan lawan agar memutar ke samping. Akhirnya, peperangan Skotlandia berhadapan dengan Inggris pun terjadi. Wait on my word! Oh, no! It's a trap! Attack!
Setelah peperangan yang begitu sengit, pasukan Inggris mengalami kekalahan dan memilih mundur dengan kuda mereka. Namun Pangeran Inggris yang kehilangan kudanya tertinggal sendirian dan hanya memiliki sebuah pedang. Dia kemudian menantang Raja Robert untuk berduel, tetapi akhirnya semua benar-benar telah berakhir. Tak ada seorang pun yang menduga 500 orang bisa mengalahkan 3.000 pasukan Inggris yang terkenal sangat kuat dan kejam. Setelah puluhan tahun Skotlandia ditindas kerajaan Inggris, untuk pertama kalinya Skotlandia memenangkan pertempuran.